masa aku disuruh mepet gitu maksud lo? Ada-ada aja kalian nih lo. Rendahkan sama sekali, karena banyak juga orang-orang yang sukses itu mereka lulusan SD atau SMP. Itu sih tergantung apakah kalian tuh tetap mau bergerak, atau kalian mau males-malesan, atau kalian tetap mau berjuang, tetap kokoh, tetap teguh, tapi nggak pantang menyerah gitu loh. Karena kan banyak orang, ya udah karena aku nggak bisa apa-apa ya aku nyerah aja begini. Padahal setiap kita itu diberikan talenta sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya talenta itu bisa berkembang aja sih gitu. Nah, itu kan bicara soal kamu mau apa enggak gitu, menggali. Karena selama kamu masih bisa mainan sosial media, berarti kan bisa buat beli pulsa toh. Nah, kalau buat beli pulsa ya buka yang penting-penting, gimana caranya bekerja, gimana caranya membangun bisnis, dan seperti itu. Ada lagi, aku setuju banget Kak, kita pengen hidup mewah kayak artis-artis yang sering pamer makan enak, jalan ke luar negeri, pamer rumah mewah, tas branded, pokoknya gitu-gitu. Kalau kita lihat kan kayaknya wah banget, timbullah perasaan pengen. Belum lagi teman-teman tetangga bisa beli tas kayak artis-artis. Kan hati aku panas, jadi kita tuh pengen, padahal penghasilan pas-pasan. Kasihan dong Kak, diri kita aja kalau kayak begitu, nanti apa-apa jadi dihalalin kan. Iya kalau kita kerja sendiri, beli pakai uang sendiri nggak apa-apa. Tapi ada yang mungkin yang harus minta ke suami sampai harus ribut dulu sama suami. Kan ada Kak, belum kalau udah punya anak, kasihan. Intinya kalau pamer-pamer, apa yang dibilang? Intinya kalau pamer-pamer jangan terus-terusan. Jadi banyak bikin orang iri. Aku setuju banget. Makanya aku sangat tidak setuju, apalagi zaman sekarang ini menurut survei masih ada 25 juta angka kemiskinan di Indonesia, which is itu sangat menurun drastis karena sekarang ini udah 1 digit, yaitu cuma 9%. Kalau dulu kan masih 2 digit, masih ada 20%. Nah, tahun 2019 ini angka kemiskinannya sudah menurun. Nah, itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah aja, tapi public figure itu juga adalah role modelnya masyarakat Indonesia. Kalau seandainya banyak banget public figure yang pamer, yang memperlihatkan kekayaan, pamer aku kaya, ini segala macam, saya rasa itu sangat amat bisa mempengaruhi bagaimana mindset dari masyarakat kita yang mungkin nggak mampu, akhirnya menghalalkan segala cara, atau mereka akhirnya jual diri, akhirnya gimana caranya supaya bisa membeli barang yang dipakai si artis itu. Nah, itu sangat memprihatinkan juga. Ya, mudah-mudahan banyak artis yang sadar, yang tidak lagi mengedukasi masyarakat tentang kekayaan dan kemewahan, karena aku sangat gak setuju gitu. Terus ada nggak pertanyaan dari kalian? Ini bagus sih konten kita kali ini. Banyak banget yang DM aku. Terus banyak juga yang bilang, Mbak, saya udah umur 35 tahun, apa masih bisa diterima? Saya rasa sih setiap perusahaan punya ini ya, maksudnya nggak masalah juga asal kamu jujur, kamu giat, kamu pinter. Umur tuh bukan patokan sih. Di kantor aku juga banyak kok yang umur 35 aku terima. Ada yang umur 40 juga aku terima gitu. Tapi karena mereka memang benar-benar kerja di bidangnya itu bagus gitu. Jadi kayak ada yang bagian purchasing, ada yang bagian manager, ada yang bagian admin, ada yang bagian untuk survei lokasi, ada bagian yang buat marketing, kayak gitu-gitu. Jadi memang itu ada bagiannya masing-masing gitu. Tapi kalau kayak pegawai-pegawai yang di CLBK itu kayak yang jaga buat counter itu, ada beberapa yang memang cuma lulusan SMP, lulusan SMA, tapi mereka punya kemauan untuk bekerja. Mereka mengikuti training yang aku buat, dan mereka karena mereka niat bekerja, mereka memberikan yang terbaik. Kayak aku selalu bilang, kalian kalau ketemu sama pelanggan, customer yang lagi beli, sambil senyum gitu kan, halo Mbak, mau beli apa, yang mana, terus oh iya best sellernya kita ini Mbak, ya kayak gitu. Jadi kayak aku selalu ngecek gitu setiap kali aku visit kunjungan.
Aku selalu, gimana kerjaan kamu? Kemarin gimana di training, bagus nggak? Kamu bisa apa enggak? Ada kesusahan nggak? Kesulitannya di mana? Terus kalau aku lihat ada salah satu yang cembetut, aku bilang, kamu senyum dong. Coba kamu senyum. Karena pas waktu kamu senyum, orang dilayani dengan senyuman, mereka akan seneng. Aku selalu ngomong kayak gitu. Gitu guys maksudnya. Jadi jangan soal yang itu, maksud aku nggak begitu gitu. By the way, aku mau baca. Ini ada. Sebagai tukang kredit, saking terlalu baiknya sama teman sendiri sampai pada nggak bayar. Karena buat aman uang sedikit sangat berarti. Nah ini dia, banyak orang baik yang dimanfaatkan sama teman-temannya. Jadi kadang-kadang mereka itu punya uang cuman seberapa, terus temennya minjem, terus abis itu pas waktu ditagih, susahnya bukan main, malah dimaki-maki. Aku juga pernah ngalamin kayak begitu guys. Jadi pas waktu orang ngutang sama aku, pas waktu ditagih, entah ngilangnya di mana, terus habis itu malah mencak-mencak, marah-marah, akhirnya ujung-ujungnya duitnya nggak dibalikin. Nah, mental yang kayak begini ini parah banget. Aku dulu pernah punya pegawai yang kerjaannya itu ngutang terus. Tapi orang yang sering mengutang itu punya kelemahan dalam uang. Nah, pada saat orang udah punya kelemahan dalam uang, terus kebiasaannya ngutang, itu ada tendensi untuk dia nyolong. Dan akhirnya benar, dia berani nyolong duit. Nah kayak begitu, yang akhirnya pas waktu ketahuan ternyata yang diutangin gak cuma satu orang tapi banyak. Nah itu sangat merugikan perusahaan. Nah itu parahnya bukan main sih. Kayak gitu, akhirnya perusahaan harus nombok gitu. Jadi kita juga harus jadi orang itu harus benar-benar gitu kan ya. Pengalamanku, bos selalu suka dengan kerja saya. Apalagi sekarang saya kerja di CLBK Royal. Yeay. Nah, ini adalah salah satu pegawai di CLBK Royal, yaitu mbak-mbaknya. Aku lihat mereka tuh kerjanya bagus banget dari cara organisir menata gitu loh. Salah satu mereka itu mencatat pesanan. Yang satu bikin CLBK-nya, yang satunya langsung gitu dikasihkan ke pelanggan, dan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Jadi aku senang banget. Jadi mudah-mudahan pegawai CLBK yang lain juga akan seperti itu, ya kan? Terus kalau udah nyolongan itu sih udah mental buruk, nggak bisa diperbaiki, susah memang. Karena kalau udah terbiasa, akhirnya menjadi gaya hidup. Kalau udah menjadi gaya hidup, itu udah menjadi kebiasaan. Kalau udah menjadi kebiasaan, jadi gaya hidup juga, dia tidak akan pernah mau bekerja keras. Karena dengan dia nyolong, itu ada hal yang lebih mudah dia lakukan. Dan ini, selain ini akan membuat dia tidak punya kerjaan, nggak berkah juga, karena akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Kayaknya pengeluaran dia jadi lebih banyak. Kayak gitu tuh, harus dihentikan guys, beneran. Terus abis itu nah contohnya kayak begini, Kak, kalau aku mau ngelamar bisa dong, cuman basic aku. Nah setiap orang itu punya basic ya. Kayak dia kan basicnya di supervisor manager kuliner, berarti memang dia itu tahu bidangnya apa, seperti itu. Jadi kayak memang masing-masing orang tuh punya talenta guys gitu. Ada orang, aku bidangnya di hitung-hitungan, oke kamu jadi akuntan gitu kan. Jadinya memang ada bidangnya masing-masing gitu. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk lagi ke segmen Mbak Lita ya. Nah Mbak Lita Kardik ya. Nah di sini beliau seperti biasa kemarin tuh sempat menyindir Mulan Jamila ya, yang inginnya dipecat dari anggota DPR bersama Ahmad Dhani. Nah kali ini Mbak Lita ini menyenggol Ahmad Saroni lagi bersama Nafa Urbach, yang katanya Nafa Urbach dan Ahmad Saroni ini katanya mau
mendatangi di podcastnya Deddy Corbuzier, guys. Nah, ini kira-kira seperti apa ya komentarnya? Yuk langsung kita simak bareng-bareng dan kita nanti akan reaksi seperti biasa ya. Kita stop videonya untuk mereaksinya. Termasuk kalian kalau mau komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Yuk langsung kita simak videonya, guys. Pak Urba nekat datang ke Deddy Corbuzier katanya. Cie kompak nih. Minta dimediasi bahwa dia mau curhat lah di close the door-nya Deddy Corbuzier, guys, di podcastnya. Ya, buat aku sih hebat juga ya keberanian mereka ya. Sudah ditolak, lalu sudah diperingati, ternyata diusir juga. Aduh, ampun. Ya, tapi segala usaha yang dia lakukan mungkin sah-sah saja. Semua kan boleh-boleh aja membenarkan apa yang menjadi keresahan dalam hidupnya gitu loh. Barangkali mereka berdua juga punya alibi atau punya alasan tersendiri dalam hal ini, guys. Namun sekarang ini kan sudah ranah politik, guys, gitu loh. Ranah yang sudah disoroti oleh sejuta orang lebih gitu ya, masyarakat Indonesia, dan memang mendukung gitu dalam hal ini. Apalagi kasus tersebut adalah kasus nasional nih, guys, yang sudah disikapi oleh berbagai macam rakyat kita gitu loh. Apalagi sudah ada penjarahan dan sebagainya. Itu kan artinya sudah menjadi perhatian publik ya gitu loh. Namun tindakan Deddy Corbuzier untuk menolak itu saya rasa hebat juga gitu loh. Karena kalau sudah menjadi ranah publik seperti ini, kita mau memberikan satu wadah untuk dia memediasi barangkali atau memberikan satu alasan-alasan tertentu, saya rasa nggak tepat gitu loh, guys. Karena ini sudah menjadi kewajiban partainya kalau menurut saya, karena ini udah bukan nama sendiri-sendiri lagi, guys, karena ini dia di bawah naungan partai gitu loh. Jadi ini udah tindakan yang benar sih kalau menurut saya ya. Jadi please buat orang-orang yang memang sudah melakukan pembodohan ya, dalam arti ya merusak mental diri kita gitu sebetulnya dengan perilaku kita, dengan sikap kita, dengan omongan kita, itu sudah menyakiti hati rakyat. Jadi ya memang harus menjadi bagian dari konsekuensi dan resiko yang dihadapi gitu, karena hal ini sudah mencederai gitu. Jadi ya sudahlah, perbaiki diri saja. Walaupun ini sudah mungkin udah dipecat atau belum sih, guys, sebenarnya mereka kayaknya belum ya, dinonaktifkan tapi tidak diberikan satu tunjangan dan gaji kan, sudah enggak kan? Bener nggak sih? Coba tolong ya dikawal lagi nih, guys. Karena kalau dia dinonaktifan tapi tetap dibayar gaji dan tunjangan, ya percuma aja dong. Enakan dia nggak kerja tapi dibayar. Loh, kok bisa begitu? Enak aja. Aduh, beneran, guys. Aku tuh sebel gitu ya sama orang makan gaji buta gitu loh, dalam tanda kutip ya. Dia hanya ongkang-ongkang kaki gitu, yang tidak ada, yang petantang-petenteng gitu, yang merasa bahwa diri yang udah paling hebat gitu, duduk di parlemen tapi nggak punya kemampuan. Susah juga ya, malah menindas dan menyakiti hati rakyat. Gimana orang-orang kayak begini jadi wakil rakyat ya? Wakil rakyat tapi menyakiti rakyat, pusing saya. Oke, guys, tolong pantau terus ya, jangan sampai membiarkan orang-orang kayak begini merajalela di Republik ini. Salam, Lita Gading. Lebih dari sekedar kolega kerja di berbagai. Nah, itu dia, guys, tadi ya ucapan dari Mbak Lita Gading ya, Dokter Lita Gading. Nah, ini ada lagi niat mau klarifikasi Ahmad Saroni dan Nafa Urbach malah diusir oleh Deddy Corbuzier, guys. Nah, ini beritanya di sini ya. Ini dari Makassar 19 dan diupload lagi sama Lita Gading 5 ya. Isu yang berkembang, Ahmad Saroni dan Nafa Urbach mencoba mengambil langkah yang cukup berani. Mereka memutuskan untuk mendatangi langsung studio podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Program yang selama ini dikenal sebagai platform terbuka untuk berbicara blak-blakan dinilai sebagai tempat yang tepat untuk menjernihkan kesalahpahaman yang beredar. Namun harapan itu kandas seketika. Alih-alih disambut dengan tangan terbuka, kedatangan mereka justru berakhir dengan pengusiran yang memalukan. Deddy Corbuzier, sosok yang biasanya bersikap terbuka dan memberi ruang untuk siapa saja yang ingin bicara, kali ini mengambil sikap yang sangat tegas. Ia menolak kehadiran Ahmad Saroni dan Nafa Urbach, bahkan sebelum keduanya sempat masuk lebih dalam ke kantor studio. Menurut sumber internal, Deddy tidak ingin mengambil resiko dengan menghadirkan dua sosok yang saat ini tengah menjadi pusat kontroversi besar. Dalam pernyataan singkatnya kepada tim keamanan studio, Deddy dikabarkan mengatakan, tidak ada pintu untuk orang seperti mereka di sini. Kalimat itu menjadi simbol penolakan yang sangat jelas dan tajam, mencerminkan kekhawatiran Deddy terhadap potensi dampak buruk terhadap reputasi acaranya jika tetap memberikan panggung bagi keduanya. Keputusan ini pun menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat.
Ada yang memuji ketegasan Dedi dalam menjaga integritas acaranya, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap sikap itu terlalu keras. Bagaimanapun, dalam kondisi terburuk seperti sekarang, Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach mungkin hanya ingin menyampaikan versi mereka atas kebenaran yang tersembunyi di balik semua pemberitaan. Namun dunia publik tak selalu memberikan kesempatan kedua. Sekali reputasi jatuh, sangat sulit untuk bangkit kembali. Apalagi jika semua pintu klarifikasi sudah tertutup rapat. Kini Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tak hanya kehilangan rumah dan jabatan, tetapi juga kehilangan suara di ruang publik yang selama ini menjadi tempat mereka didengar. Masih belum jelas kemana arah langkah mereka selanjutnya. Yang pasti, peristiwa pengusiran dari Close the Door menjadi titik nadir yang sangat menyakitkan dalam perjalanan hidup keduanya. Klarifikasi yang gagal, pintu yang ditutup, dan luka yang belum juga sembuh, semuanya membentuk kisah kelam yang akan terus diingat publik dalam waktu yang lama. Kisah tragis yang menimpa Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach tampaknya masih jauh dari kata usai. Dalam beberapa pekan terakhir, nama keduanya terus menjadi perbincangan hangat di berbagai media nasional maupun media sosial. Publik dikejutkan oleh rentetan peristiwa yang bukan hanya memukul kehidupan pribadi mereka, tetapi juga menghancurkan karir dan reputasi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. DPR RI secara mengejutkan mengumumkan penonaktifan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach dari keanggotaannya di lembaga legislatif tersebut. Keputusan ini sontak menuai reaksi keras dari masyarakat, banyak yang mempertanyakan landasan hukum dan etika di balik pemecatan mendadak tersebut. Tapi bagi sebagian kalangan, langkah ini dianggap sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka menjaga sikap dan ucapan, terutama di hadapan awak media. Ucapan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach saat konferensi pers pasca penyerahan memang menjadi sorotan tajam. Mereka dianggap menyulut api baru dalam situasi yang seharusnya menuntut ketenangan. Beberapa pernyataan emosional mereka justru memperkeruh keadaan, memperluas spekulasi, dan membuat publik mempertanyakan integritas mereka sebagai pejabat publik. Situasi semakin memanas ketika sebuah media besar membongkar rahasia yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat, hubungan pribadi antara Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach yang ternyata lebih dari sekedar kolega kerja. Bocornya informasi ini menyulut badai baru, tidak hanya di kalangan politik tetapi juga di dunia hiburan. Hubungan yang selama ini dinafikan, kini terbuka lebar di hadapan publik dan tentunya menambah tekanan luar biasa pada keduanya. Dalam upaya untuk menyelamatkan nama baik dan mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang, Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach mencoba mengambil langkah yang cukup berani. Mereka memutuskan untuk mendatangi langsung studio podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Program yang selama ini dikenal sebagai platform terbuka untuk berbicara blak-blakan dinilai sebagai tempat yang tepat untuk menjernihkan kesalahpahaman yang beredar. Namun harapan itu kandas seketika. Alih-alih disambut dengan tangan terbuka, kedatangan mereka justru berakhir dengan pengusiran yang memalukan. Deddy Corbuzier, sosok yang biasanya bersikap terbuka dan memberi ruang untuk siapa saja yang ingin bicara, kali ini mengambil sikap yang sangat tegas. Ia menolak kehadiran Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach, bahkan sebelum keduanya sempat masuk lebih dalam ke kantor studio. Menurut sumber internal, Deddy tidak ingin mengambil resiko dengan menghadirkan dua sosok yang saat ini tengah menjadi pusat kontroversi besar. Dalam pernyataan singkatnya kepada tim keamanan studio, Deddy dikabarkan mengatakan, tidak ada pintu untuk orang seperti mereka di sini. Kalimat itu menjadi simbol penolakan yang sangat jelas dan tajam, mencerminkan kekhawatiran Deddy terhadap potensi dampak buruk terhadap. Nah itu dia guys, tapi aku masih agak ragu nih terkait infonya ini guys, karena belum ada tanggapan langsung dari Pak Deddy Corbuzier ini ya, bersama Nafa Urbach dan Pak Syaroni ya. Nah menurut pendapat kalian gimana setelah mendapat info ini, dan tadi ada tanggapan dari Mbak Lita Gading, Dr. Lita Gading. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.